Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalata. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Ukhuwah adalah tiang penyangga daya suatu negara. Kemajuan atau kemunduran suatu negara ditentukan oleh persatuan dan kesatuan bangsanya. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang bersatu. Dan bangsa yang hancur adalah bangsa yang berseteru. Pantas Hujatul Islam Imam Al-Ghazali menegaskan, kun kal yadain wala takun kal udunain. Bersatulah seperti dua tangan ini. Jangan bercerai seperti dua telinga ini. Ketika tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang. Ketika tangan kiri ke depan, tangan kanan ke belakang. Akhirnya kita jalan lenggang kangkung. Tapi kalau dua-duanya ke depan, fresis vampir laksana baja hitam. Ilustrasi tersebut menggambarkan betapa pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita. Sebab perbedaan Islam yang muncul dari keragaman di negeri ini tidak mustahil menjadi pemicu lahirnya fanatisme buta, persaingan tidak sehat, perselisihan, bentok-bentokan, perpecahan yang bisa meluluhlantahkan nilai-nilai kebersamaan, meretakan persatuan, bahkan membawa kehancuran bagi bangsa yang kita banggakan. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu, bagaimana pandangan Islam tentang persatuan dan kesatuan? Sebagai jawabannya, ukhuwah Islami di masa pandemi adalah tema yang akan saya uraikan pada kesempatan ini. Dengan landasan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hadirin dan hadirat yang saya banggakan, menurut Imam Ali Ashabuni dalam Suhbatut Tafasir, ayat ini merupakan landasan strategis untuk membangun ukhuwah watoniyah sebagai pilar persatuan dan kesatuan di negara tercinta ini. Langkah awalnya, kita harus saling mengenal, bukan saling menutup diri. Melecehkan, menghina, membangga-banggakan kelompok, suku bangsa, maupun daerah masing-masing. Sikap seperti ini merupakan virus-virus penghambat persatuan, bahkan penghancur persatuan bangsa. Betul? Saudara-saudaraku, apakah rela bangsa besar yang dibangun dengan susah payah oleh para pendahulu kita, dengan genangan air mata, cucuran keringat, bahkan kotoran darah para syuhada ini harus porak-poranda hanya gara-gara kepentingan kelompok, suku, dan golongan? Tentu tidak, hadirin. Ingat, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man da'a ila asobiyah, wa laisa minna man da'a ila asobiyah." Bukan golongan kita orang-orang yang membangga-banggakan kesukuan, dan bukan golongan kita orang yang mati karena membela, mempertahankan, dan memperjuangkan kesukuan. Untuk itu, saya menghimbau kepada saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan di antara kita. Wahai saudara-saudaraku, mari kita junjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Setuju? Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terangkai dalam penggalan kalam ilahi surah Al-Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Ayat tersebut, hadirin, merupakan penegasan Allah tentang pentingnya memperkokoh persatuan dan kesatuan yang diisyaratkan pada kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Maksudnya, Allah menyuruh bersatu padu dan melarang berseteru. Demikian menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dengan demikian, semangat yang harus kita tumbuhkan adalah semangat bersatu, bukan berseteru. Semangat integrasi, bukan disintegrasi. Semangat kompetisi, bukan berkelahi. Sebab, la tafarraqu merupakan sigotun nahi. Sedangkan kaidah mengatakan, al-aslu fi nahyi li tahrim. Pada asalnya, suatu larangan adalah haram. Dengan demikian, haram bagi kita berpecah belah, apalagi dengan sesama insan beriman. Kenapa? Karena menurut riwayat Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan berkenaan dengan adanya pertentangan antara kaum Aus dan Khazraj. Mereka terus terlibat ke dalam bentrokan fisik dengan cara-cara jahiliyah. Meski dalam keadaan sakit parah, sambil berjalan sempoyongan, beliau berusaha melerai pertengkaran. Nampak tubuhnya lemas, wajahnya pucat pasi, air mata berlinang di pipi. Bibirnya kering bergetar, dengan suara parau terputus-putus, beliau bersabda, "Apakah kalian akan kembali ke dalam tradisi jahiliyah setelah datang penjelasan-penjelasan dan aku masih hadir di antara kalian?" Sikap Rasulullah ini, hadirin, merupakan realisasi merajut ukhuwah Islamiyah yang patut kita teladani. Sebab perpecahan antara kaum Aus dan Khazraj merupakan simbol bibit-bibit perpecahan internal umat Islam. Realitas sering menunjukkan hanya gara-gara perbedaan pendapat masalah furu'iyah, berlainan organisasi yang diperkeruh oleh kepentingan pribadi dan kelompok, lantas pisah partai, putus silaturahmi. Berakhir dengan saling tonjok, saling rampok, bahkan saling bacok. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal, bukankah sesama insan beriman bagaikan satu tubuh? Bukankah mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam? Jika internal umat muslim berseteru, maka persatuan bangsa akan terganggu. Betul? Untuk itu, kita, khususnya umat Islam, harus bersepakat bahwa luka sejarah Nusantara yang menyebabkan derita persada. Dikala Situbondo menjadi lautan api, Timur Timur lepas dari NKRI, dan gerakan separatis Aceh yang telah menelan banyak korban tidak boleh sampai terulang kembali. Oleh karenanya, mulai detik ini, mari kita samakan langkah, seragamkan gerak, satukan persepsi, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Setuju? Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena seiring dengan adanya semangat Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan-perbedaan yang muncul dari keragaman di negeri ini dirasakan masih dalam kerangka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Meski suasana pandemi saat ini, kita masih bisa bersilaturahmi melalui media yang saat ini sedang berkembang. Hadirin rahimakumullah, jika perbedaan dilandasi dengan iman dan amal soleh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala serta ampunan. Sebagaimana terangkai dalam penggalan kalam ilahi surah Al-Maidah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus sholihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dengan ini dapat disimpulkan bahwa persatuan dan kesatuan merupakan syarat utama dalam membangun bangsa. Oleh karena itu, Islam memandang pentingnya merajut kebersamaan dan merangkai persatuan di Republik ini, yaitu dengan memantapkan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah di antara kita. Bila upaya ini kita lakukan, saya yakin persatuan bangsa akan terbina, NKRI akan lestari, dan Indonesia akan jaya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas segala perhatian hadirin sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.